Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan studi kasus minimarket yang bernama Maju Sejahtera. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fairuz Fawais dengan NRP 16 2022 032. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Ahmad Fahri dengan NRP 16 2022 041. Saya Dian Febrianti, NRP 16 2022 050. Oke, next. Selanjutnya, pertama-tama ada deskripsi studi kasus. Jadi, dalam studi kasus minimarket Maju Sejahtera ini adalah sebuah minimarket yang terletak di sebuah kota kecil yang dikelola oleh Pak Budi dan memiliki beberapa karyawan yang bertugas di berbagai unit bisnis untuk memastikan operasional berjalan lancar. Minimarket ini memiliki beberapa fungsi bisnis utama yaitu bagian pengadaan, penjualan, pemasaran, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan. Suatu pagi, Pak Budi memeriksa laporan penjualan dan meminta Mila sebagai divisi pembelian untuk segera memesan barang dari supplier A. Sementara itu, Dani dari divisi penjualan memastikan barang tertata rapi di rak dan harga terupdate. Dibantu oleh Andi, Andi ini sebagai kasir yang juga melayani pelanggan dengan ramah. Lina juga sebagai kepala pemasaran merencanakan promo diskon akhir pekan untuk menarik pelanggan. Sementara Rina, staf manajemen inventaris, memperbarui data stok barang di sistem komputer. Seluruh tim bekerja sama memastikan ketersediaan barang, penataan yang rapi, promosi yang efektif, dan pelayanan pelanggan yang memuaskan, menciptakan operasi minimarket yang efisien dan terpadu. Next, selanjutnya ini ada value chain. Value chain ini terbagi menjadi dua activities. Yang di atas adalah yang berwarna merah yaitu support activities yang terdiri dari frame infrastruktur, human resource management, technology development, procurement. Dan yang bawah itu adalah primary activities yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, and service yang mengerucut kepada margin yaitu keuntungan. Di next. Nah, untuk identifikasi unit bisnisnya, pertama ini ada aktivitas utama yaitu inbound logistik. Divisi ini adalah divisi pengadaan barang, manajemen inventaris. Selanjutnya ada operation yang terdiri dari divisi penjualan, divisi pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada outbound logistik yaitu divisi pelayan pelanggan. Yang keempat ada marketing and sales yaitu divisi pemasaran, dan yang kelima adalah ada service yaitu divisi pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Yang pertama ada frame infrastruktur yang terdiri dari pemilik minimarket dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada human resource yang terdiri dari pemilik minimarket itu sendiri. Selanjutnya teknologi development yang di dalam studi kasus kami tidak ada. Selanjutnya ada procurement yang terdiri dari divisi pengadaan. Next. Selanjutnya di sini ada identifikasi fungsi bisnis. Yang pertama ada divisi pengadaan, yaitu pembelian barang dari supplier. Yang pertama ada menentukan kebutuhan stok barang, melakukan pemesanan barang dari supplier, penerimaan, pengecekan, dan penyimpanan barang masuk, menerima barang yang datang dari supplier, mengecek kesesuaian jumlah dan kualitas barang, dan menyimpan barang di gudang. Lalu ada divisi penjualan. Fungsi bisnisnya yaitu penempatan dan penjualan barang di toko, yaitu menata barang di rak dengan rapi, menentukan dan menepikan harga jual barang, dan mendistribusi produk kepada pelanggan, yaitu mengelola penjualan di kasir. Lalu ada divisi pemasaran. Fungsi bisnisnya yaitu membuat strategi pemasaran dan penjualan. Beberapa di antaranya yaitu merencanakan dan mengatur promo diskon, penawaran spesial, dan iklan, mengelola program loyalitas pelanggan, dan kegiatan promosi lainnya. Lalu ada divisi layanan pelanggan. Fungsi bisnisnya yaitu penempatan dan penjualan barang di toko, yaitu menata barang di rak dengan rapi, lalu distribusi produk ke pelanggan, yaitu mengemas barang yang dibeli pelanggan, lalu ada melayani pelanggan, yaitu menyapa dan melayani pelanggan dengan ramah,
memproses transaksi pelanggan di meja kasir, dan menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan. Kemudian ada divisi penjualan dan layanan pelanggan, yaitu fungsi bisnisnya mengupdate data stok ketersediaan barang, yaitu memperbarui data stok barang, melakukan audit stok secara berkala, berkoordinasi dengan divisi pengadaan barang untuk menentukan barang yang perlu dipesan, dan menyusun laporan inventaris. Kemudian di sini ada matriksnya antara unit bisnis dan fungsi bisnis. Yang pertama, divisi pengadaan menangani pemasaran barang kepada supplier, menangani penerimaan dan pengecekan barang pesanan, menangani penyimpanan barang di gudang. Kemudian ada divisi penjualan, fungsi bisnisnya yaitu menangani penataan barang di rak, menentukan harga jual, melayani proses transaksi dengan pelanggan. Dan divisi pemasaran, fungsi bisnisnya yaitu menangani promosi, penawaran khusus, dan iklan, menangani penentuan strategi penjualan. Kemudian manajemen inventaris, fungsi bisnisnya yaitu menangani pengelolaan stok barang, menangani pemantauan stok barang, dan melakukan analisis stok barang. Lalu dari layanan pelanggan, fungsi bisnisnya yaitu menangani penataan barang di rak, melayani proses transaksi dengan pelanggan, melayani pelanggan, dan menangani keluhan pelanggan. Kemudian di sini ada swimlane-nya. Tokoh-tokohnya di sini ada divisi pengadaan, manajemen inventaris, divisi pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan, serta pelanggannya. Yang pertama, divisi pengadaan melakukan pemesanan barang ke supplier, kemudian menerima barang dari supplier, lalu melakukan pengecekan barang, dan apakah barang sudah sesuai. Jika tidak, maka akan menghubungi supplier lagi dan lanjut ke menerima barang. Apabila barang sudah sesuai, maka akan berlanjut ke menyimpan barang ke dalam gudang. Selanjutnya akan manajemen inventaris akan menerima barang dan mengupdate stok ketersediaan barang, lalu membuat laporan stok barang. Kemudian laporan stok barang di sini akan diterima oleh divisi pengadaan dan divisi pemasaran. Divisi pengadaan akan mengecek laporan stok barang. Apabila stok masih ada, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Tapi apabila stok barangnya sudah habis, maka divisi pengadaan akan memesan barang ke supplier kembali. Lalu laporan stok barang di sini akan diterima oleh divisi pemasaran yang fungsinya untuk merencanakan strategi pemasaran. Kemudian divisi pemasaran akan membuat promosi produk dan membuat list laporan promo produk. Laporan promo produk ini akan diterima oleh divisi penjualan dan layanan pelanggan. Kemudian divisi penjualan akan memasang iklan promosi produk di toko, lalu menata produk yang promo di display, mengecek stok barang di display, apakah stok barang masih ada. Jika iya, maka divisi ini akan membuka minimarket. Jika tidak, maka akan mengambil barang dari gudang dan menatanya di display. Kemudian setelah buka, divisi layanan pelanggan akan menyapa pelanggan yang datang dari kasir, di meja kasir. Kemudian di sini ada tokoh pelanggan, dia akan masuk ke toko dan mencari barang yang akan dibeli di display minimarket. Dan apakah barangnya ketemu? Jika iya, maka pelanggan akan langsung mengambil barang. Jika tidak, maka pelanggan bisa menanyakan barang ke kasir, yaitu ke layanan pelanggan. Apakah barangnya ada? Jika barangnya ada, maka divisi layanan pelanggan akan menunjukkan letak barang yang dicari. Jika tidak, maka pelanggan bisa langsung pulang atau membeli barang yang lain. Nah, ini jika barangnya ketemu, maka akan mengambil barang. Kemudian barangnya yang tadi diambil akan dibawa ke kasir untuk melakukan pembayaran. Kemudian di sini kasir atau divisi pelayanan pelanggan akan menerima barang, kemudian menawarkan promo produk kepada pelanggan. Apakah pelanggannya mau beli? Jika iya, maka akan menambahkan daftar belanja. Jika tidak, maka akan langsung menghitung total belanjaannya.
Kemudian divisi pelayanan pelanggan akan memberitahu total yang harus dibayar. Lalu akan menanyakan metode pembayarannya. Di sini metode pembayarannya ada 3, yaitu membayar dengan uang tunai, scan QR, atau dengan kartu kredit. Di sini pelanggan bisa memilih salah satu. Kemudian jika pembayaran sudah berhasil, maka divisi pelayanan pelanggan atau kasir akan memberikan struk pembayaran dan pelanggan bisa menerima struk pembayaran dan pulang. Ini adalah diagram flowchart-nya, kurang lebih mirip dengan Swimlane. Selanjutnya, di sini terdapat metode dalam proses mining. Di sini termuat beberapa metode atau langkah dalam proses mining itu sendiri. Yang pertama ada proses discovery atau penemuan proses. Proses discovery ini bertujuan untuk menggambarkan proses bisnis yang akan dianalisis, dan terdapat 3 jenis dalam proses discovery ini. Yang pertama ada alpha algorithm, yaitu metode dasar terbatas dalam menangani kompleksitas. Yang kedua, heuristic mining. Ia menggunakan frekuensi kejadian baik untuk loop dan varian kompleks. Yang ketiga, inductive miner. Dia ini fleksibel dan mampu menangani variasi proses lebih besar. Lalu selanjutnya ada conformance checking atau pemeriksaan kesesuaian. Performance checking ini membandingkan model proses yang dengan log kejadian untuk menemukan ketidaksesuaian atau bottleneck. Performance analysis selanjutnya dia memiliki 2 jenis atau 2 bidang, yaitu yang pertama waktu siklus dan tunggu serta beban kerja, yang dimana dia mengidentifikasi penundaan sebagai bottleneck. Lalu yang kedua ada queuing teori, yaitu analisis antrian dan beban kerja untuk mengatasi bottleneck sumber daya. Lalu ada social network analysis atau analisis jaringan sosial. Dia adalah analisis interaksi karyawan untuk menemukan hambatan komunikasi yang menyebabkan bottleneck. Lalu ada predictive analytics, yaitu analitik prediktif, yang dimana menggunakan data historis untuk memprediksi bottleneck di masa depan. Yang terakhir ada varian analisis atau analisis varian, yaitu menganalisis variasi proses untuk memahami pengaruhnya terhadap efisiensi dan kinerja. Lalu selanjutnya di sini sesuai dengan studi kasus yang tadi, minimarket, terdapat hambatan dalam proses bisnis. Yang pertama dalam koordinasi antara divisi. Terbagi jadi 3. Yang pertama komunikasi antara pengadaan, penjualan, dan inventaris yang kurang efektif. Lalu penundaan dalam pemesanan barang karena keterlambatan komunikasi. Lalu potensi ketidaksesuaian stok karena kurangnya informasi real time. Lalu berlanjut ke bagian pengelolaan stok, terbagi menjadi 3. Yang pertama kesulitan dalam memantau stok secara real time. Selanjutnya kesalahan dalam memesan barang, overstock atau understock. Lalu adanya ketidakakuratan data stok. Lalu pada bagian layanan pelanggan, ada beban kerja yang tinggi bagi kasir yang juga harus memastikan penataan barang dan harga terupdate. Lalu ada waktu tunggu pelanggan yang cukup lama dan potensi kesalahan dalam transaksi. Lalu ke bagian kurangnya sumber daya manusia, di sini masalahnya ada tidak adanya pegawai yang bekerja di bagian teknologi development, sehingga perangkat atau sistem teknologi minimarket ini kurang terpelihara dan akan terjadi kesulitan apabila ada kerusakan. Lanjut di sini ada rencana perbaikan atas
hambatan yang tadi, yang pertama di bagian implementasi sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Yang pertama, mengintegrasikan semua unit bisnis dalam satu platform atau untuk data real time. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara divisi. Lalu ada mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan akurasi data inventaris. Lalu di bagian pelatihan dan pengembangan karyawan, pertama memberikan pelatihan rutin dalam penggunaan sistem baru, lalu ada meningkatkan keterampilan pelayanan pelanggan, lalu memastikan setiap karyawan mampu menggunakan teknologi baru. Lalu selanjutnya ada otomasi atau otomatisasi proses inventaris. Yang pertama menggunakan QR code atau barcode, untuk RFID untuk melacak pergerakan barang. Lalu memperbarui data stok secara real time. Habis itu ada mengurangi kesalahan dalam pengelolaan stok. Lalu bagian terakhir layanan pelanggan. Rencana perbaikannya ada merekrut tenaga kerja di bidang teknologi development. Sekian dari kelompok kami, kelompok 14. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.